Dalam setahun terakhir, pemanasan global telah melebihi 1,5 derajat Celcius. Akibatnya, terjadi kenaikan permukaan air laut, perubahan cuaca ekstrem, banjir, dan bencana lainnya. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal. Indonesia berkomitmen melaksanakan transisi energi untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Proses transisi ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 dan target penurunan emisi nasional dalam enhanced emisi pada tahun 2030. Indonesia dianugerahi potensi EBT yang mencapai 3.687 gigawatt. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangkit EBT naik dengan rata-rata 5% per tahun. Hingga 2023, kapasitas terpasang pembangkit EBT mencapai 13.563 MW. Salah satunya, PLTS Terapung Cirata 192 MW peak yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 1 November 2023. Tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang EBT diantaranya energi surya, air, angin, laut, nuklir, dan hidrogen diemban oleh Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM. Direktorat Aneka EBT berkontribusi dalam transisi energi melalui penambahan kapasitas pembangkit EBT, peningkatan investasi EBT, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, dan fasilitasi debottlenecking. Direktorat Aneka EBT merupakan salah satu unit yang terdepan dalam pembangunan zona integritas di Direktorat Jenderal EBTKI dengan meraih predikat WBK pada tahun 2020 lalu. Direktorat Aneka EBT memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencapaian transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060. Selain itu, Direktorat Aneka EBT secara berkelanjutan berupaya menciptakan terobosan kebijakan yang inovatif untuk menjawab dinamika kondisi terkini agar target bauran energi terbarukan dapat tercapai. Salah satunya melalui regulasi sistem PLTS atap yang juga merupakan program strategis nasional. Saya yakin Direktorat Aneka EBT akan terus memiliki komitmen integritas dan komitmen pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Salut dan bangga, saya Enia Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE untuk rekan-rekan Direktorat Aneka EBT. Sebagai komitmen dalam penyediaan energi bersih, Direktorat Aneka EBT terlibat dalam kegiatan, antara lain Groundbreaking PLTA Mentarang Indo, Groundbreaking PLTS Ibu Kota Nusantara, World Hydropower Congress, kerjasama bilateral dan multilateral, sosialisasi aturan PLTS atap, peluncuran strategi hidrogen nasional. Direktorat Aneka EBT juga berperan aktif dalam penyusunan standar melalui komite teknis. Komtek 2708 Energi Surya meraih penghargaan 3 besar Komtek berkinerja terbaik nasional pada Herodi Technical Committee Award 2023. Sebagai bentuk apresiasi kepada stakeholder dengan kinerja terbaik dalam pengembangan energi bersih di Indonesia, Kementerian SDM menyelenggarakan penghargaan Subroto 2023. Dalam rangka inovasi pelayanan publik, Direktorat Aneka EBT mengembangkan aplikasi Simantap sebagai amanat pelaksanaan Peraturan Menteri SDM Nomor 2 Tahun 2024. Permohonan dan pelaporan pemasangan PLTS atap yang sebelumnya dilakukan manual, kini dilakukan secara digital. Baik upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan penurunan emisi karbon, PT Solusi Indonesia sudah melakukan efisiensi biaya sebesar 9% atau sebesar 1,4 MW. Untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri, SNI berperan penting dalam menjamin kualitas produk. Perumusan SNI dilakukan oleh Komtek Energi Hidro, Surya, Angin, dan Hidrogen. SNI atau Standar Nasional Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Kami dukung Direktorat Aneka EBT Maju WBBN 2024. Dalam mendukung percepatan investasi, dibentuk Layanan Informasi dan Investasi atau Lintas EBTKE. Ini merupakan unit layanan terpadu satu pintu Ditjen EBTKE untuk memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada publik melalui layanan informasi, pengaduan, asistensi, konsultasi perizinan dan investasi, baik secara tatap muka maupun platform digital. Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan terus memperbaiki diri untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Sebagai unit yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan transisi energi menuju net zero emission di tahun 2060, kami siap melayani dengan sepenuh hati, menebar energi bersih untuk negeri.
Berbagai upaya kami lakukan untuk percepatan transisi energi seperti perbaikan regulasi, penyusunan berbagai standar, pedoman, dan petunjuk teknis, transformasi digital, pengembangan SDM, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM di lingkungan Direktorat Aneka Energi Baru Terbarukan menjadi salah satu target kami dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas KKN. Mari dukung kami menuju WBBM. Maju WBBM 2024. Ya. Direktorat Aneka EBT melayani dengan sepenuh hati. Menebar energi bersih untuk negeri.